Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Di hari Senin ini, di pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas mengenai uh, pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pemasaran humanis di era digital. Oke, kita akan membahas yang part 1 lebih dahulu. Anda tinggal buka materi di Google Classroom, Anda cari pemasaran humanis di era digital part 1, itu yang akan kita bahas. Di buku pemasaran humanis di era digital ini diambil dari buku Hermawan Kertajaya dan tim redaksi Marketeers di tahun 2017, Jakarta. Penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka. Buku ini juga sudah beberapa kali dicetak ulang. Saya ini ngambil yang salah satu periode cetak ulangnya gitu. Kenapa kita membahas materi ini? Karena kita ini berhubungan dengan materi sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu promosi produk Biro Perjalanan Wisata, dan juga ini sangat berkenaan dengan era digital yang sekarang sudah kita hadapi atau um, kita sekarang laksanakan gitu, yang sedang kita hadapi saat ini. Tuh. Oke, di dalam buku ini sudah ada di perpustakaan kampus. Silahkan Anda lihat, mau Anda baca langsung dari bukunya juga boleh. Saya mengambil beberapa poin-poin dari buku tersebut, saya jadikan dalam bentuk slide gitu. Jadi kalau misalnya masih penasaran, bukunya itu ada di perpustakaan, sudah bisa diakses, sudah bisa dipinjam. Silahkan Anda baca-baca, silahkan Anda cari referensi yang lain juga boleh. Oke, yang pertama adalah di sini dikatakan kenapa sih terjadi uh, pemasaran humanis di era digital gitu. Bagaimana cara melakukan pemasaran? Ternyata terdapat fenomena yang terjadi gitu ya, fenomena yang terjadi saat ini, yaitu fenomena yang pertama atau paradoks yang pertama, yaitu online versus offline. Bahwa kita tahu sekarang uh, tidak lagi perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang bergerak di bidang offline sekarang ini lebih mudah membuka toko secara online ya gitu. Tapi apakah ini menjadi solusi dari seluruh masyarakat atau calon customer dengan membuka secara online gitu? Di sini dikatakan dalam buku ini bahwa online itu tidak akan mematikan offline, tapi justru saling memperkuat. Dengan adanya online, orang malah menikmati offline. Kita tahu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai berjualan online gitu, dengan dengan tujuan bahwa dengan berjualan online dia akan mendapatkan pasar yang jauh lebih luas, mempergunakan biaya yang serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dikatakan ada netizen, di situ adalah orang yang sering mempergunakan internet, dan juga ada citizen, adalah orang yang jarang mempergunakan internet. Kita tahu perkembangan di dunia ini bahwa begitu banyak jutaan orang pengguna internet yang memanfaatkan kemudahan-kemudahan internet untuk melakukan hal-hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi masih ada orang-orang yang namanya citizen ini gitu, bahwa masih ada orang-orang yang masih mempergunakan atau masih belum bisa memanfaatkan atau tidak bisa menikmati ya dengan keberadaan online ini. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa menjadi apa ya, peluang gitu loh, bahwa eh, kalau misalnya Anda bergerak dalam bidang offline, toko offline atau perusahaan offline, nggak usah, maksudnya nggak usah juga menjadikan online ini menjadi tantangan terbesar atau menjadi pesaing terbesar bagi perusahaan atau bagi usaha-usaha yang mau uh, memulai bisnis atau menjalankan bisnis. Di sini dikatakan bahwa
fenomena menonton konser itu juga tetap dicari secara offline gitu, tidak hanya secara online gitu. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh online. Contohnya adalah konser. Konser itu tidak murah, kita tahu ya, apalagi konser-konser luar, bintang tamu dari luar yang diadakan di Indonesia, atau bahkan orang Indonesia sendiri yang keluar negeri untuk menonton konser. Gitu. Mulai dari tiket pesawat, akomodasi, makanan, gitu kan, tiket konser itu sendiri, gitu kan, dan biaya lainnya yang akan dikeluarkan oleh seseorang untuk mengikuti sebuah konser, untuk datang ke sebuah konser. Nah, hal-hal ini tidak bisa dipenuhi kebutuhannya dengan melaksanakan konser secara online. Gitu. Nah, jadi tetap bahwa ada juga kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh keberadaan online ini juga. Oke, lalu gimana dengan fenomena yang terjadi? Kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan sukses yang dimulai dari bisnis online. Sebut saja Dan Blank. Dan Blank itu salah satu usaha yang dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa UI atau alumni-alumni UI. Salah satu alumni UI yang mereka memanfaatkan kerjasama IBBK-nya ya, unit inkubator bisnis dan kerjasamanya dengan memanfaatkan mata kuliah kewirausahaan menjadikan prospek bisnis, namanya Dan Blank. Jadi Dan Blank ini kalau misalnya Anda lihat di Instagram atau di websitenya atau di others apa namanya, entah Shopee, entah entah Tokopedia, entah apa gitu ya, marketplace, sorry, di marketplace itu adalah salah satu perusahaan yang cukup banyak digemari oleh anak-anak, um, oleh customer-customer muda yang sudah mulai bekerja gitu, maksudnya adalah awal-awal bekerja lah gitu. Jadi dia targetnya adalah uh, mulai dari mahasiswa, mulai dari kerja apa sih, pegawai-pegawai baru, pegawai-pegawai muda gitu kan. Dia menciptakan sebuah pakaian dengan konsep yang sangat menarik dengan harga yang lumayan terjangkau gitu. Nah, dan Blank ini awalnya memang berupa online shop gitu. Nah, sekarang dengan berkembangnya dengan kebutuhan bahwa tadi ada ternyata masyarakat yang masih kayaknya belum belum merasa pas gitu dengan membeli pakaian dengan hanya bermodalkan mengukur ukuran lingkar dada, panjang baju, panjang lengan dan segala macam gitu kan. Ternyata dibutuhkan juga gitu. Mereka juga mendapatkan masukan-masukan yang mengatakan buka dong offline store-nya. Akhirnya dia membuka gitu. Dia mulai mengikuti pameran, dia mulai membuka stand-stand, dia ada pameran-pameran atau misalnya di acara-acara apa. Sampai dengan akhirnya dia membuka toko offline store-nya sendiri. Untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi yang tadi. Jadi jangan juga dilihat bahwa akhirnya offline store akan tertutup juga pada saat dengan online store gitu ya, online shop. Tidak ya, gitu. Itu untuk melihat seperti itu. Oke, nextnya adalah paradoks yang kedua atau fenomena yang kedua, style with substance. Di sini dikatakan bahwa di dunia media sosial, unsur audio dan visual itu juga style itu sangat penting gitu. Jadi jangan sampai Anda hanya memikirkan mengenai informasi, tapi packagingnya juga perlu diperhatikan. Ya, packagingnya tuh apa sih? Apakah packaging itu hanya terbatas dalam kemasan, ataukah packaging itu sampai dengan gimana sih cara orang melihat produknya Anda itu seperti apa gitu loh, pada saat sampai ke customer itu seperti apa. Di sini dikatakan bahwa ada contohnya satu. Anda tahu pernah dengar mungkin lagunya Despacito gitu kan. Despacito bla 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 gitu kan. Nah, dulu itu sempat terjadi fenomena yang cukup luar biasa pada saat itu adalah identik lagu Despacito itu kan dengan nari-menari di jalan gitu ya. Uh, dengan hanya mendengarkan musik
semua orang yang mendengar musik otomatis akan menari-nari gitu. Itu kan kesan yang dimunculkan di dalam lagu Despacito gitu. Akhirnya banyak sekali orang yang mencoba untuk mengunjungi Puerto Rico yang tergiur dengan keindahan kemeriahan di dalam video klip yang ditawarkan gitu. Tapi ternyata pada saat orang-orang datang ke sana, euforia semacam ini malah tidak muncul gitu. Malah seperti biasa. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa pada saat Anda mengemas sesuatu, mengemas produk Anda, tidak hanya Anda menjabarkan tentang informasinya, audio visualnya, tapi juga penting bagaimana cara mengemasnya gitu. Style itu dalam mengemas Anda dalam melakukan promosi pengemasannya, packagingnya juga harus sama gitu. Jangan sampai malah lari dari apa yang ingin Anda berikan gitu. Ya, jangan sampai nanti pada saat orang lain melihat, loh, kok tidak seperti sesuai dengan di iklan ya gitu misalnya. Misalnya, oh paket wisatanya dia dapat free laundry di hotel, free dinner. Ternyata begitu orang ke sana kok tidak dapat ya. Nah, kadang-kadang pengemasan yang suka terlewat oleh orang-orang eh, pada saat mau melakukan penjualan atau promosi gitu. Pada saat itu juga customer Anda itu sudah memiliki ekspektasi yang tinggi gitu. Jangan sampai ekspektasi yang tinggi ini didapatkan pada saat di lapangan atau pada saat menggunakan produk tersebut yang Anda tawarkan. Dia malah tidak mendapatkan atau tidak uh, sesuai dengan apa ekspektasi yang dia miliki. Sehingga akhirnya customer Anda malah kecewa. Gitu ya. Let's say bahwa when you say something A, ya customer Anda harus mendapatkan A. Gitu. Jangan sampai when you say A, tiba-tiba customer-nya dapetnya C. Gitu. Itu yang salah. Oke, nextnya adalah paradoks yang ketiga, machine and human. Dikatakan bahwa karena dengan adanya peningkatan teknologi ya, kemudahan teknologi, kemudahan komunikasi antar manusia melalui media sosial gitu kan, akhirnya mengurangi interaksi gitu. Akhirnya yang harusnya tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh manusia akhirnya bisa tergantikan oleh mesin. Inilah fenomena yang banyak terjadi kan. Oh ya banyak sekali nih gitu loh. Akhirnya dikurangi digantikan oleh mesin nih keberadaan manusia gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa hati-hati bahwa eh, nggak semuanya juga bisa digantikan semuanya dengan uh, aplikasi, dengan mesin gitu ya. Bahwa tetap harus memiliki interaksi antara human sesama human gitu, sesama orang gitu. Baik dia berfungsi sebagai si pemberi informasi dan juga si penerima informasi. Gitu. Ya, pada saat Anda memberitahu bahwa something happen gitu, dengan hanya memberikan informasi melalui ketikan di dalam email, di dalam IG gitu kan, akan berbeda kalau misalnya Anda menyampaikan informasi tersebut dengan directly gitu. Ya, jadi jangan sampai bahwa memang teknologinya semakin baik gitu ya, tapi tetap bahwa uh, hal-hal yang harus dimiliki komunikasi antara si pemberi, si penjual ataupun si penerima atau si orang yang melakukan promosi dengan orang yang diberikan promosinya juga tetap harus ada. Emotionally mereka harus punya kontak gitu. Ya, di sini contohnya ada si Jeff Bezos, katanya pendiri Amazon. Tidak memperkenalkan si staffnya untuk berdiskusi, apalagi berdebat di media sosial. Gitu. Bahwa tetap harus ada meeting, mungkin face to face yang harus dilakukan pada saat Anda mau melakukan pekerjaan. Nah, sama seperti pada saat Anda mau melakukan penjualan atau melakukan promosi gitu ya. Makanya makanya suka ada namanya customer care gitu yang siap menerima keluhan. Perbankan tuh udah luar biasa sekali gitu ya. Sekarang ini kita sudah bisa membuat bank akun tabungan sendiri, tidak perlu datang ke cabang gitu.
Tapi balik lagi, apakah dengan semua kemudahan akses itu akhirnya menjadi semua solusi? Ternyata tidak gitu ya, masih tetap harus ada interaksi gitu loh. Dan so makanya tetap ada call center yang bisa dihubungi 24 jam, atau bahkan cabang tetap membuka gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin tadi. Oke. Okay. So what should you do katanya? Apa sih yang harus apa yang harus Anda lakukan? Di sini katanya tingkatkan connection secara online dan offline dengan manusia lain. Nah, untuk berhasil di paradoks yang pertama atau di fenomena yang pertama, Anda selain juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mempergunakan atau memanfaatkan media sosial gitu. Anda juga tetap harus mempertahankan offline Anda gitu, connection offline Anda. Yang kedua adalah tingkatkan interaction dalam mengintegrasikan style and substance dengan manusia lain. Ingat tadi ya, isi dengan packaging itu harus sama. Jangan sampai lari gitu. Jangan sampai isinya mencerminkan A kepada customer Anda, tapi begitu melihat stylenya atau packagingnya malah mencerminkan B gitu. Lalu yang ketiga, gimana sih untuk menghadapi itu? Perbanyak relation yang bersifat human to human lewat machine to machine. Ya bisa ya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi, mungkin akhirnya lebih mudah untuk uh, dalam WhatsApp gitu kan ada tetap call centernya, atau misalnya dalam melalui internet gitu kan. Pakailah machine itu sebagai alat komunikasinya gitu, tapi bukan menjadi uh, opsi pengganti human ya di situ. Lalu di sini dikatakan pada masa ini growth menjadi lebih penting dari size ya. Pertumbuhan suatu usaha di tengah situasi ketidakpastian akan lebih penting dibanding perusahaan yang tidak dapat tumbuh sama sekali. Oke, kita tahu bahwa sekarang ini jadi dengan kemajuan teknologi kita nggak bisa menduga-duga apakah perusahaan akan menjadi semakin kuat ataukah semakin lemah. Apakah perusahaan offline akan hancur dengan perusahaan online? Tidak. Jadi fokuslah kepada growth-nya atau perkembangannya dibandingkan dari size-nya gitu ya. Tetap berkembang, tetap mengikuti arah kemajuan teknologi juga baik. Teknologi menjadi penunjang perusahaan, kemajuan perusahaan, atau misalnya dalam mempergunakan alat-alat untuk melakukan promosi gitu kan, kemudahan-kemudahan itu juga bisa Anda pergunakan. Di sini dikatakan ada 3 tren yang terjadi dengan adanya teknologi informasi. Vertikal atau horizontal. Nah, biasanya di sini dikatakan bahwa vertikal itu kan uh, ini ya, dari atas ya, vertikal itu kan garis dari atas ke bawah gitu kan. Nah, dikatakan bahwa dulu itu biasanya seorang pemasar atau orang penjual itu melakukan pendekatan top down gitu ya. Jadi pemasar cenderung lebih mengeducate customer gitu, memberitahu ini. Pemasar itu, marketer itu menjadi seorang yang super power, super super memiliki informasi yang super banyak, maha mengetahui. Nah, sekarang sistem vertikal menjadi horizontal atau menjadi sejajar. Sekarang konsumen itu mendapatkan informasi apapun bisa melalui teknologi informasi yang ada melalui internet. Itu sangat mudah. Nah, saat ini tidak berlaku lagi sistem vertikal itu, tapi menjadi horizontal gitu. Konsumen nggak mau juga di blur di apa sih di apa ya, diberikan informasi secara bulat-bulat gitu kan. Dia juga udah bisa, dia tinggal mengkonfirm aja, bener nggak sih bahwa produk ini bagus. Dia tinggal search di Google, apakah produk electronics A lebih bagus dari electronics B, ataukah gini lebih simpelnya, apakah Disneyland di Hong Kong lebih bagus dibandingkan Disneyland di Jepang gitu, misalnya seperti itu. Nah, dia bisa melihat sendiri. That's why sekarang makanya kalau misalnya Anda tanya, seorang pemasar atau marketer itu lebih ke apa ya, being listener, being informer gitu. Tapi mereka yang tahu, mereka yang bisa menempatkan secara sama gitu loh
statusnya di hadapan customer gitu. Ya, jadi mereka lebih komunikatif, tidak hanya semacam komunikasi satu arah gitu. Di sini dikatakan bahwa konsumen tidak mau lagi menjadi objek, melainkan menjadi subjek gitu. Tidak lagi pendekatan top down, tapi merubah menjadi pendekatan horizontal. Eksklusif menjadi inklusif. Dikatakan dulu bahwa seorang pemasar juga dikatakan dia memberikan jarak antara pemasar dengan customer gitu kan. Dianggap bahwa customer itu karena tadi itu ya bersifat komunikasi satu arah, mereka menganggap bahwa customer ini adalah customer yang tidak tahu apa-apa. Nah, ini salah. Balik lagi gitu ya. Sekarang ini kita harus menjadi lebih ke inklusif gitu loh. Oke, jadi pemasar juga tahu produk, customer juga bisa mengkonfirm produk tersebut gitu. Jadi udah nggak jadi hal-hal yang sangat uh, berbeda, eksklusif gitu ya. Ada jenjang di antara pemasar dengan si customer gitu, tidak. Tapi sekarang ini jauh lebih terbuka, jauh lebih dekat gitu, relationnya lebih baik gitu kan. Dan ini juga yang diinginkan oleh customer gitu kan. Customer itu nggak susah, nggak berkesan seperti aduh customer ininya apa sih, marketernya susah banget ya gitu. Itu pasti akan ditinggalin oleh customer seperti itu. Kok marketernya misalnya eh, nggak enak ya diajak komunikasi, itu juga pasti akan otomatis ditinggalkan oleh customer. Nextnya adalah dari individual menjadi sosial. Di sini katakan bahwa uh, pemasar ini harus coba juga melakukan komunikasi yang baik dengan customer-nya. Tidak menjadikan customer itu menjadi seseorang yang tidak mengetahui apa-apa, tapi dia juga harus berperan sebagai solution, uh, informer, dia juga harus berperan sebagai friends gitu kan, jadi sahabat gitu. Tidak hanya sebatas beli produk atau menjual produk and then stop gitu kan, tapi dia juga bisa menjalin relasi terus kepada customer gitu. Dia juga harus bisa dihubungi gitu kan. Kadang-kadang kan kalau dulu susah ya misalnya menghubungi orang-orang tertentu, tapi sekarang kayaknya sudah relationnya itu udah jadi ke uh, sudah meluas gitu ya, jadi tidak hanya sebatas transaksi deal stop gitu enggak gitu. Tapi gimana cara mereka berinteraksi, ada kelanjutan apa ya, kelanjutan relasi gitu setelah melakukan penjualan gitu kan. Nah, jadi juga sebatas customer dengan pegawai juga tidak hanya sebatas penjualan dan pembelian saja gitu, tapi juga bisa bersifat lebih ke good relationship gitu ya. Jadi dia bisa bertanya, ditanya gitu, mengeluh, juga untuk komplain mungkin gitu, untuk mencari solusi itu juga bisa. Nah, di sini yang harus dilakukan oleh pemasar gitu. Udah nggak bisa lagi kalau misalnya customer yang nanya, kan udah pembelian ya udah aja nggak urusan saya. Nah, itu nggak bisa lagi. Itu sekarang tuh Anda harus full memberikan informasi, menjalin relasi, dan tetap merasa bahwa uh, when customer need something from you gitu kan, entah itu informasi, entah itu masukan atau solusi, ya Anda harus ada di situ untuk memberikannya gitu ya. Kalau enggak, Anda akan tergerus oleh pesaing-pesaing Anda. Nah, itu diharapkan dari si uh, apa ya, bisa kita kalahkan, bisa kita katakan bahwa ini adalah salah satu hal yang diharapkan atau hal yang terjadi, fenomena yang terjadi di dunia era digital saat ini. Mulai dari paradoks yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Itu dia. Oke, okay? Pertemuan kita sampai sini aja dulu. Nanti next kita akan bicara tentang pemasaran humanis di era digital part yang kedua. PR-nya silahkan Anda lihat bukunya, Anda cari bukunya, mungkin ada di e-book gitu kan, silahkan Anda baca-baca, bukunya sangat menarik. Kita tahu bahwa Hermawan Kertajaya ini adalah salah satu bapak marketing ya. Sorry. Jadi Hermawan Kertajaya ini adalah salah satu pelopor marketing di Indonesia gitu.
Jadi silahkan Anda baca-baca bukunya. Masih banyak sih buku-buku yang lain, tapi silahkan Anda baca gimana sih cara melakukan pemasaran di era digital yang berlaku saat ini, yang terjadi saat ini, di fenomena yang saat ini sedang kita hadapi dan sedang kita lalui. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Tetap jaga kesehatan dan juga Anda tetap belajar secara mandiri, cari informasi yang lain, search dari buku, internet, sumber-sumber lainnya yang bisa menambah pengetahuan Anda. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat siang semuanya. Oh ya, jangan lupa untuk terus mengupdate, like video ini karena saya akan bisa melihat Anda mengaksesnya uh, dan saya tahu berapa orang yang mengakses video ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang.